Sudah tampil ya? Terlihat kecil atau besar ya? Segini kelihatan nggak? Pas-pasan, Bu. Pas-pasan. Karena monitornya cuma satu ini jadi tidak bisa saya share ini slide share untuk yang previewnya nggak bisa. Jadi saya tampilkan dari PowerPoint-nya langsung. Kalau segini kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Oke, ya kita Kelihatan tapi kecil, Bu. kecil. Coba ini untuk tampilan yang partisipannya itu di minimize biar bisa tampil. Lumayan ya. Oke, ya kita mulai di sini untuk materi yang pertama itu adalah konsep dasar algoritma ya. Kemarin sudah praktikum tentang program dasar ya, pengenalan dasar menggunakan C++. Kira-kira dari kemarin yang praktikum itu ada yang sudah tahu apa itu algoritma? Ada yang bisa menjelaskan apa itu algoritma? Belum ya? Oke, nggak apa-apa. Jadi di sini kenapa harus ada mata kuliah algoritma struktur data itu karena ini adalah mata kuliah dasar yang mahasiswa itu harus paham betul, harus bisa memahami, harus bisa menjelaskan dan memecahkan masalah. Masalah apa ya? Masalah yang nantinya akan dipecahkan dalam dunia nyata ya atau dalam dunia kerja nanti. Jadi nanti masalahnya itu bisa masalah yang terstruktur ataupun yang tidak terstruktur. Kalau yang terstruktur maka sekarang dipelajari di sini yaitu di algoritma struktur data. Kemudian kalau yang tidak terstruktur nanti teman-teman bisa di semester 2 ada pemrograman OOP, Object Oriented Programming. Jadi di situ nanti teman-teman akan belajar lebih luas lagi. Tetapi di akhir pertemuan mata kuliah ini nanti juga ada dasar dari OOP sedikit. Nah, di sini kenapa harus ada algoritmanya? Karena algoritma itu adalah urutan yang logis atau step-step yang mana nanti teman-teman itu harus menyelesaikan sebuah masalah. Jadi step-stepnya itu harus jelas, harus logis, harus ada proses, ada input, ada proses, ada output, dan juga ada titik hentinya. Jadi tidak hanya proses terus, tapi tidak ada berhentinya. Dan prosesnya itu juga harus logis, artinya masuk akal gitu ya. Jadi tidak hanya asal menyelesaikan masalah, tapi juga di sini apa step-stepnya itu harus jelas. Nah, dari algoritma itu nanti, jadi ketika ada masalah, teman-teman itu sudah mengemas masalahnya itu yang terjadi apa sih? Oh, masalahnya ini. Kemudian teman-teman nanti akan me- memikirkan, oh iya algoritma itu jalan keluarnya seperti apa. Setelah nanti ketemu algoritmanya seperti apa untuk solusinya, kemudian nanti diimplementasikan menggunakan coding atau bahasa pemrograman. Nah, bahasa bahasa pemrograman yang ada di sini itu kita sementara menggunakan C++. Tetapi nanti ketika teman-teman sudah paham betul tentang algoritma, nanti untuk pindah ke suatu bahasa pemrograman yang lain itu akan sangat mudah. Karena kuncinya ada di sini, di logika algoritma ini. Ya, jadi jangan underestimate dulu ya, oh pemrograman tuh susah, oh algoritma tuh susah. Jangan berpikiran seperti itu dulu. Tetapi memang mata kuliah ini adalah sangat penting dan ini adalah pondasi utamanya. Jadi jangan dibebankan dulu ya. Kemudian materinya kemarin sudah saya sampaikan juga di perkenalan ya. Jadi kita nanti akan mempelajari apa saja materinya. Di RPS juga ada. RPS yang terbaru belum jadi, ini tinggal beberapa lagi. Kemudian yang hari ini nanti ada sedikit sejarah algoritma, definisi, ciri, sifat, kemudian ada struktur algoritma dan programnya. Tapi untuk yang struktur programnya kemarin sudah kita bahas di praktikum ya, struktur programnya menggunakan C++ dan toolnya adalah Dev C++ ya. Kemudian cara penyajian algoritmanya nanti seperti apa saja, kemudian ada definisi struktur data, kemudian ada hubungan algoritma dengan pemrograman, algoritma struktur data dan pemrograman, dan bahasa pemrograman dan penggolongannya. Nah, jadi nanti di sini juga ada penyajian algoritma. Penyajian algoritma itu ada banyak. Jadi di sini nanti akan kita pelajari penyajian algoritma atau penyelesaian dari masalah itu nanti ada tiga. Yang pertama nanti menggunakan
kalimat deskripsi, kemudian flowchart, kemudian pseudocode, baru diimplementasikan ke bahasa program atau coding. Kemudian nanti untuk struktur data itu digunakan untuk apa? Digunakan untuk gimana sih kita memilih tempat yang cocok atau memilih wadah yang cocok biar nanti tidak boros memori. Karena tidak boleh asal apa ya, menempatkan data ya. Jadi harus harus ada yang cocok itu menggunakan tipenya seperti apa, kemudian wadahnya itu menggunakan ciri-ciri yang seperti apa. Nah, nanti akan dibahas di sini. Tapi kita pelan-pelan ya. Jadi nanti kalau misalkan ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Tapi sebelumnya saya menjelaskan dulu sampai selesai ya. Nah, di sini sejarahnya secara singkat bahwa algoritma itu dulunya di sini ditemukan tahun 1957. Belum lahir ya, saya juga belum lahir dulu. Di sini yang menemukan siapa? Di sini ada Uzbekistan, kemudian seorang Uzbekistan bernama Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Huwairismi. Di sini adalah seorang ahli matematika dan astronomi Persia. Kenapa di sini algoritma juga tidak lepas dari matematika ya. Jadi memang berlogika itu juga berpikir secara logis. Logis itu ya matematikanya nanti akan main di situ. Biarpun matematikanya tidak semuanya kita gunakan. Kalau di sini kan masih dasar ya. Jadi nanti tergantung dengan apa pokok pembahasannya. Kemudian untuk definisi algoritma sendiri, tadi sudah saya jelaskan bahwa algoritma itu adalah langkah-langkah ya atau step-step yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Tetapi langkah-langkah ini harus disusun secara logis. Logis itu apa sih? Logis itu jelas, masuk akal, tidak berbelit-belit, tidak bertele-tele, dan intinya langsung kena gitu ya. Nanti itu adalah logis. Untuk apa langkah-langkah yang secara logis ini dilakukan? Untuk memecahkan masalah. Masalah apa? Ya nantinya ketika kita akan membuat sebuah program itu kan dilihat dari masalahnya dulu. Tidak tiba-tiba atau mak beduntuk itu kita membuat program suka-suka kita, enggak. Tapi dilihat dari masalahnya dulu. Ada masalah apa sih? Ada masalah seperti apa yang memang harus diselesaikan dengan menggunakan algoritma. Dan selain langkah-langkah yang secara logis, di sini juga harus disusun secara sistematis. Jadi benar-benar harus sesuai dengan urutannya, sesuai dengan tahapannya ya. Jadi tidak sembarangan naruh algoritmanya di situ, tidak sembarang langkah-langkahnya loncat-loncat, tapi tetap harus secara sistematis. Kemudian di sini ada ciri-ciri algoritma. Di sini untuk ciri-cirinya dari beberapa buku itu hampir mirip ya, ciri-ciri algoritma. Yang pertama di sini dia harus memiliki permulaan dan pengakhiran. Artinya sebuah algoritma yang baik itu harus memiliki start dan memiliki end. Artinya mulai dan selesai. Atau memiliki langkah ada batasnya. Artinya algoritma yang baik itu harus ada titik mulainya, harus ada titik selesainya, tidak terus mengulang terus tapi tanpa tahu kapan akan berhenti ya. Berarti di sini sudah jelas bahwa algoritma itu ya disusun dari awal sampai akhir itu sudah secara logis, secara sistematis karena harus ada mulai dan selesai. Kemudian setiap langkah harus didefinisikan dengan tepat sehingga tidak memiliki arti ganda. Nah, di sini setiap langkahnya itu harus ada artinya. Artinya ngapain? Dia prosesnya apa? Jadi jelas, tidak asal proses kemudian di situ ternyata prosesnya sudah dilakukan di atas, nanti akan diulang lagi di bawah, akan kembali diulang lagi di terakhir misalkan. Nah, itu enggak, bukan ciri-ciri yang algoritma yang logis dan matematis ya. Yang statis yang logis tadi. Kemudian memiliki kondisi awal berupa input. Jadi semuanya itu harus ada inputan. Entah inputannya itu inputan langsung ataupun tidak langsung. Artinya kalau inputan langsung itu berarti bisa kita inputkan langsung melalui keyboard atau mungkin bisa jadi inputan ini adalah sebuah output dari sistem yang sebelumnya. Misalkan ada sistem sebelumnya itu sudah ada sistem yang menghasilkan output. Nah, outputnya ini langsung akan dijadikan sebagai inputan pada algoritma yang baru. Itu juga boleh. Kemudian, algoritma juga harus memiliki output atau titik henti atau keluaran. Jadi, harus mengeluarkan hasil. Kita membuat
algoritma panjang lebar itu akan menghasilkan apa sih? Kalau tidak menghasilkan ngapain dibuat? Kan gitu ya. Jadi harus menghasilkan sesuatu yang mana sesuatu itu merupakan dari jawaban atau solusi dari masalah yang ada. Kemudian algoritma di sini juga harus efektif. Jadi, bila diikuti yang sebenar-benarnya, maka dapat menyelesaikan permasalahan. Artinya kalau algoritmanya sudah diikuti dengan benar, sudah diikuti semua step-stepnya, tapi kok tidak menyelesaikan masalah, berarti algoritmanya itu tidak efektif. Ya, tidak logis, tidak efektif. Kemudian, nah di sini untuk sifat algoritmanya di sini ada yang pertama ada input, ada output, kemudian ada kepastian. Jadi sesuatu yang pasti-pasti saja yang kita bahas di sini ya. Kemudian ada keterbatasan, kemudian ada efektivitasnya. Di sini juga terstruktur. Nah, makanya itu ketika eh, kadangkala kita ketika membuat sebuah sistem atau solusi dari permasalahan yang ada, itu kita harus apa ya istilah mengorbankan aturan-aturan yang kadang itu sifatnya lebih soft. Contoh nih, misalkan ya, teman-teman pernah belanja di pasar tradisional nggak? Ada yang pernah belanja di pasar tradisional atau mungkin di warung warung tradisional lah ya, yang belum pakai aplikasi kasir gitu? Pernah? Nah, Pernah mungkin pernah mengantar ibunya ya. Prabu. Oke. Pernah memperhatikan nggak misalkan biasanya ibu-ibu itu kalau nggak nawar itu nggak lego, tahu lego nggak? Nggak puas gitu ya. Nah, itu ketika ada proses tawar menawar biasanya apa? Kadang itu misalkan ya biarpun sebenarnya tahu nih kadang tuh udah nggak boleh ditawar ya sudah. Tapi biasanya kan kalau di pasar tradisional kebanyakan seperti itu ya ada proses tawar menawar. Nah, ketika proses tawar menawar ikut tuh misalkan beli beli jeruk deh 1 kilo misalkan 10.000, tapi biasanya nawar jadi 9.000. Nah, artinya ini adalah kepastian yang lunak ya, maksudnya kadang itu kita tidak bisa memprediksi harga di pasar itu sebenarnya 10.000 atau 9.000, itu nggak bisa kita prediksi. Tapi ketika kita akan menyelesaikan masalah, misalkan ya masalah kan itu di pasar tradisional. Nah, sekarang karena sudah modern, banyak toko-toko nih sekarang atau supermarket ya. Nah, di supermarket itu ternyata sekarang juga tidak hanya menjual kebutuhan yang apa ya yang tidak busuk aja, tapi juga sayur mayur juga sudah ada kan di situ. Nah, pada saat buka toko atau supermarket ternyata kalau dilayani dengan tangan atau misalkan ditulis dengan nota, kemudian harus nimbang dulu seperti proses yang ada di pasar tradisional itu kan tidak memungkinkan. Kenapa? Karena kalau di pasar tradisional itu satu orang ya menjual punya barangnya sendiri. Artinya barang yang dijual itu kan terbatas ya. Jadi masih memungkinkan tanpa adanya nulis nota atau mungkin tanpa adanya sistem kasir, karena yang jual itu mungkin simbah-simbah, dia hanya punya jualan tempe saja, kemudian yang lain hanya sayuran. Artinya barang yang dijual itu masih bisa dia hafalkan sendiri. Tapi ketika kita sudah transisi ke era modern seperti ini, sudah berubah menjadi supermarket, dan itu supermarket kan yang punya itu biasanya juga tidak jadi karyawannya di situ, artinya butuh karyawan atau orang yang membantu seperti kasir, seperti SPG atau yang lainnya. Sehingga kalau tanpa menggunakan sistem itu nanti akan menjadi kekacauan. Kalau harus timbang dulu, ya kalau misalkan yang belinya sedikit, kalau yang belinya banyak nanti yang ada antrinya makin banyak. Kemudian kalau misalkan semua harus manual, harus nimbang, harus antri kasir, bukan kasir, menggunakan nota, nanti yang ada butuh karyawan banyak. Nah, itu kan tidak solusi ya. Maka masalah yang terjadi apa? Masalah yang terjadi itu ketika ada orang yang mau membuat supermarket itu tidak bisa dilakukan seperti proses yang ada di pasar tradisional, yaitu harus merubah ke dalam sistem terkomputerisasi. Nah, masalahnya kan sudah ada nih. Karena apa? Bisa butuh banyak karyawan. Kalau butuh banyak karyawan nanti untuk menggajinya agak susah. Waktunya juga lama. Nah, kemudian karena di supermarket itu kan sudah ditimbangin nih, biasanya kan barang-barang sudah dikemasi ya, sudah di packing berdasarkan mungkin bobot atau mungkin satuan tertentu yang mana itu sudah ditempelkan dengan harga.
misalkan jeruk tadi di Superindo misalkan bisa nimbang sendiri, tetapi timbangannya itu sudah di default bahwa sekilo itu ya 10.000. Kemudian kalau misalkan yang tidak timbang menimbang itu sudah dikemasi dengan kemasan yang kecil-kecil misalkan itu sudah ada label harganya. Nah, di sini harganya sudah pasti ya. Apakah di supermarket itu boleh nawar lagi? Ada yang pernah menjumpai orang beli di supermarket ada yang nawar? Nggak ada ya. Ya, jadi karena ketika kita sudah menggunakan sebuah sistem itu kita harus pasti. Jadi harganya ya pasti, nggak ada tawar menawar, nggak ada ya yang dibilang jeruknya 10.000 ya sudah 10.000, mau ya silahkan beli, enggak juga nggak masalah. Tapi kalau di pasar tradisional itu belum bisa dipakai seperti itu. Karena apa? Karena masih ada softnya, artinya harganya itu kadang ada apa persaudaraan, maka kenal, nah itu maka dikasih imbuhan atau mungkin ada harga murah dan seterusnya. Jadi di sini contohnya kurang lebih seperti itu ya. Jadi semuanya harus pasti, harus yang akan dibuat itu harus pasti. Kalau misalkan dari masalah itu belum ada kepastian gimana Bu? Ya maka kita harus membuat kepastiannya. Kepastiannya mau dipakai yang seperti apa? Karena ketika nanti akan dirubah ke dalam sistem itu memang ada beberapa yang harus apa ya, yang harus dibuang kan gitu. Kemudian ada keterbatasan. Nah, keterbatasannya di sini ketika misalkan kita mau menyelesaikan sistem kasir tadi, batasannya apa? Batasannya ya sudah sampai dengan transaksi ketika ada pembeli yang melakukan transaksi di kasir, kemudian sampai dengan membayar, kemudian sampai nanti ada laporan penjualan ya, laporan penjualan harian, misalkan hari ini terjual ada berapa, yang uang masuk ada berapa, selesai. Jadi tidak terus sistemnya itu nggak ada batasnya, artinya ketika orang sudah antri di kasir bayar, uangnya udah diterima, tapi prosesnya nggak akan selesai nggak ada keluar notanya. Nah ini dia berarti dia nggak punya batas. Kemudian ada efektif. Nah di sini efektif efektif penggunaan algoritmanya seperti apa. Jadi kalau memang di sini yang efektif pada saat untuk misalkan yang kasir tadi yang cukup di apa ya, yang cukup dijadikan sebagai patokan itu hanya kode barang, nama barang, jumlah, kuantiti, harga, ya sudah itu saja. Jadi tidak perlu semuanya dari ini yang masuk petani siapa, kemudian ini kemarin kulaknya harga berapa, dijual betul nggak penting karena ya yang diambil yang efektifnya aja. Kemudian terstruktur berarti dia runtun dari prosesnya. Pertama ketika tadi ada masalah, ketika mau membuka supermarket itu eh, harus memiliki sebuah sistem untuk kasir, maka prosesnya harus terstruktur di situ. Prosesnya harus apa dulu ya? Ada barangnya dulu, kemudian nanti tahu harganya, harga jual, harga beli, kemudian harga jual karena untuk mencari keuntungan. Kemudian prosesnya lagi nanti input datanya pada saat orang antri di kasir, maka yang diinputkan apanya dulu untuk mengenerate apa nama barang yang dibeli, kemudian harga totalnya nanti akan muncul dan seterusnya sehingga nanti endingnya atau akhirnya dia mendapatkan nota pembelian. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini ya, contoh ya, hanya contoh ya kasusnya ya, nanti bisa berbagai kasus yang akan teman-teman kerjakan. Nah, di sini untuk struktur algoritmanya karena kita menggunakan C++, maka di sini ada bagian header file. Kemarin sudah saya jelaskan ya di lab bahwa header file itu isinya apa? Isinya adalah nama algoritma atau keterangan tentang algoritma yang dibuat atau fungsi-fungsi perintah-perintah yang ada di dalam C++ itu sendiri yang nanti akan kita panggil ketika fungsi tersebut itu akan kita gunakan. Jadi istilahnya kita mau menggunakan fungsi cout, maka cout itu miliknya siapa sih? Cout itu miliknya IOStream, maka kita harus izin dulu sama si IOStream. Maka caranya izin kita tuliskan di header file gitu. Kemudian ada bagian deklarasi. Deklarasi itu apa? Deklarasi itu adalah pengenalan. Jadi sama halnya kita kemarin kan minggu pertama belum pernah ketemu sama sekali. Untuk biar berjalan lancar satu semester ke belakang, maka kita harus kenal dulu. Setidaknya kenalnya di sini adalah mendefinisikan nama kelas gitu ya. Jadi bahwa ini namanya si Sahid misalkan dia adalah mahasiswa MI angkatan 2021 kelas MI 01 ikut mata kuliah saya di algoritma. Jadi kita di sini kenal dulu, jadi deklarasi. Jadi deklarasi di sini ada banyak, ada deklarasi variabel, ada konstanta, ada prosedur, ada fungsi, ada kelas, ada macam-macam ya nanti sesuai dengan kebutuhan. Nah,
Pada saat deklarasi variabel nanti juga akan diikuti dengan tipe data. Tipe data itu jenis data yang nanti akan kita gunakan itu seperti apa. Jadi tidak sembarangan kita menggunakan data ya. Jadi kita harus tentukan dulu tipenya seperti apa. Kemudian batasnya juga nanti kita sesuaikan sesuai dengan apa kebutuhan. Kemudian ada bagian deskripsi atau rincian dari langkah atau yang berisikan ya kalau di programnya berarti di program utamanya ya di dalam main itu tadi. Jadi di sini adalah langkah-langkah penyelesaian masalahnya. Langkah-langkahnya seperti apa ya? Seperti tadi misalkan menginputkan barang dulu, kemudian diproses dia membelinya berapa kuantiti, kemudian harganya berapa, kemudian akan diproses dikalikan sehingga muncul hasil outputnya atau hasil yang harus dibayarkan itu berapa. Kemudian untuk penyajian algoritmanya tadi sudah saya singgung. eh di awal ini di semester 1 ini wajib teman-teman harus bisa menyajikan algoritma dengan 3 cara. Nanti kalau misalkan teman-teman sudah lanjut di semester 2, 3 dan seterusnya karena sudah paham nanti tidak wajib menggunakan 3 cara ini ya. Yang pertama yaitu menggunakan bahasa apa natural atau bahasa kita sehari-hari, misalkan bahasa Indonesia. Jadi masalah-masalah nanti itu kita deskripsikan dulu menggunakan bahasa Indonesia. Karena masalah itu kan kalau diceritakan kan panjang ya, panjang harus bisa berbentuk cerita, tetapi di sini kita harus rubah dulu ke dalam kalimat deskripsi. Deskripsi masalahnya apa? Kemudian prosesnya seperti apa, solusinya seperti apa. Nah, kalau sudah kita buat ke dalam kalimat deskripsi, maka selanjutnya kita rubah ke dalam bentuk flowchart. Flowchart ini adalah diagram alir program. Nanti kita akan menggunakan simbol-simbol. Jadi simbolnya itu harus sudah apa ya? Simbolnya sudah ada, sudah jelas, sudah kita tinggal pakai. Jadi kita tinggal menghafalkan saja simbol-simbolnya ini untuk proses seperti apa. Kemudian selanjutnya di sini dirubah ke dalam pseudocode atau pseudocode itu sudah mirip dengan program tapi dia belum bisa dieksekusi. Jadi apa ya? Dari kalimat deskripsi itu kan masih panjang, kemudian dibuat flowchart itu lebih lebih pendek dan nanti lebih apa ya sudah mendekati gambaran nanti codingnya seperti apa. Kemudian dirubah ke pseudocode itu nanti akan lebih mempermudah lagi ke translate dalam program. Kemudian untuk ini kan algoritma struktur data ya. Di sini untuk struktur data sendiri ini sebenarnya kalau angkatan lama, angkatan yang tahun 2017 atau 2016 itu ini mata kuliah yang berbeda. Di prodi lain IF sama S1 SI itu juga sama di D3TI itu mata kuliah yang berbeda. Nah, di MI ini kita padatkan. Jadi semua dijadikan satu di sini karena di semester yang akan datang itu teman-teman biar bisa fokus ke pendalaman konsentrasi. Makanya di sini dijadikan satu. Nah, struktur data di sini adalah untuk atau cara yang digunakan untuk merepresentasikan data di dalam komputer agar bisa dipakai secara efisien. Jadi tadi kan ada pengenalan ya atau deklarasi. Yang dideklarasikan itu apa? Tempatnya bisa jadi variabel. Nah, variabel itu adalah tempat untuk menyimpan data. Kemudian kaitannya dengan struktur data apa? Nah, dari variabel itu kan mempunyai tipe data. Jadi nanti kita harus bisa memilih tipe data apa yang sesuai agar nantinya tidak eh, apa ya? Kalau misalkan kebutuhannya hanya angka saja tanpa angka desimal, berarti kita menggunakan tipe data integer. Jangan menggunakan yang float. Kenapa? Karena nanti apa ya boros memori juga karena space-nya itu kan beda-beda. Jadi kita pakai dengan sesuai kebutuhan saja. Kalau kita hanya butuhnya karakter yang digitnya tidak terlalu panjang, maka kita tidak perlu menggunakan string. Jadi di sini harus kita apa ya disusun di pada saat pendeklarasian variabel. Kemudian sedangkan data itu adalah representasi dari fakta ya atau fakta dari dunia nyata. Jadi fakta itu yang terjadi di masalah yang nanti akan kita codingkan itu apa saja. Nah, itu direpresentasikan ke dalam data. Kemudian
fakta atau keterangan tentang kenyataan yang disimpan itu bisa dikategorikan sendiri-sendiri. Misalkan yang data atau fakta itu berupa data teks atau suara atau gambar atau yang lainnya, itu juga nanti bisa dikelompokkan sendiri-sendiri. Nah, cuman di sini kita tidak mempelajari ke suara dan gambar ya, kita hanya teks saja. Untuk suara dan gambar itu nanti teman-teman belajar di semester semester berapa ya? Kalau kemarin itu semester 4 ada di data science sama di visualisasi data. Kalau yang angkatan ini semester 3 apa ya? Untuk yang mata kuliah itu. Saya kurang hafal untuk ininya. Nanti dapatnya di semester berapa. Atau mungkin ketika teman-teman mau melanjutkan S1, S2 mau konsen ke suara, gambar untuk yang apa ya, pembahasan di sini juga bisa nanti, tapi tetap dasarnya dari sini dulu. Jadi kita sementara ke yang teksnya. Nah, jadi di sini hubungan antara algoritma dengan pemrograman itu yang pertama adalah algoritma itu menganalisa suatu permasalahan. Jadi kita dalam menganalisa itu butuh algoritmanya, butuh langkah-langkah yang logis. Algoritma tidak harus selalu pemrograman karena sebenarnya kita dalam sehari-hari itu ketika menyelesaikan masalah kan juga ada langkah-langkahnya yang logis ya. Jadi tidak harus diimplementasikan ke dalam program. Nah, tetapi kalau kita akan membuat sebuah program pasti harus tahu dulu algoritmanya. Tapi kalau untuk menyelesaikan masalah itu dengan algoritma tanpa harus menggunakan program. Ketika kita bermasalah dengan jadwal tadi nih, misalkan link zoomnya kan berubah kan, ya link zoomnya berubah. Tadi saya bilang hanya ada di web di dashboard masing-masing mahasiswa ya. Nah itu langkah-langkahnya gimana? Nah itu tadi berarti harus buka website Amikom dulu, kemudian login ke dashboard masing-masing, kemudian copy dan seterusnya ya. Nah itu kan langkah-langkahnya juga. Apakah perlu di coding itu? Enggak. Jadi untuk menyelesaikan masalah itu pasti butuh algoritma, tapi tidak selalu akan dikodingkan. Tapi kalau kita membuat program atau coding, maka tetap harus menggunakan algoritma. Nah, di sini untuk pemakaian struktur data yang tepat di dalam proses pemrograman akan menghasilkan output atau keluaran yang lebih jelas dan tepat, sehingga menjadikan program secara keseluruhan lebih efisien dan sederhana. Karena program itu sebaik-baiknya program ya yang mudah digunakan oleh orang lain ya. Semakin user friendly, semakin programmernya nanti pusing. Kenapa? Karena akan semakin banyak algoritma yang digunakan. Kalau programnya semakin sederhana, pasti akan semakin membingungkan usernya. Ya, jadi kalau usernya nanti dibuat semudah mungkin penggunaannya, nanti pastinya algoritma pasti akan lebih banyak, akan lebih rumit di situ. Nah, untuk bahasa pemrograman yang bisa digunakan di sini kita menggunakan C++, ini termasuk dalam kategori high level language ya. Kalau yang low di sini bahasa mesin biner di sini 0101, kemarin sudah saya jelaskan mungkin di mata kuliah PTI atau yang lain dijelaskan di situ ya. Kemudian ada yang bahasa tengah atau middle di sini assembly. Ini juga ikut serta dalam proses compile kemarin ya. Kemarin juga sudah saya jelaskan, dan yang kita akan pakai di sini adalah yang levelnya tinggi, yaitu bahasa yang sudah mendekati bahasa manusia. Jadi kita sudah paham. Nah, di sini nanti bisa dengan C, C Sharp, C++, Pascal atau yang lainnya kalau di mata kuliah ini. Tapi saya contohkan menggunakan C++. Nah, C++ itu sebenarnya sudah OOP sih, cuman OOP-nya itu kita tidak pelajari, nanti hanya dasarnya saja karena OOP-nya nanti teman-teman ke Java, larinya ke Java, tapi untuk dasar-dasarnya di sini. Kalau mau OOP yang pakai C juga bisa sebenarnya, cuman di semester yang selanjutnya di semester 2 itu kenapa Java, karena nanti akan dilarikan ke web dan ke mobile, jadi yang berhubungan dengan itu biar teman-teman nggak begitu bingung nanti transisinya gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan materi yang baru? Belum ya? Oke, sekarang sudah ganti slide belum? Belum ya? Belum, Bu.
Belum, saya, Bu. saya share lagi. Sekarang udah. Sudah, Bu. Oke, lanjutkan ya. Masuk ke konsep struktur data. Nah, di sini struktur data berarti kita akan mempelajari tentang data gitu ya. Nah, data itu tadi kan adalah representasi dari fakta ya, fakta nyata. Nah, di sini yang pertama, tipe data itu ada tipe data sederhana. Tipe data sederhana itu di sini adalah tipe data sederhana tunggal. Contoh tipe data yang termasuk ke dalam kategori tunggal di sini ada integer, ada real, ada boolean, ada karakter. Cuman di real real ini kalau di di C++ itu adanya float ya. Mungkin kalau di Pascal di sini dengan real. Kemudian ada yang tipe data sederhana tapi majemuk, bukan tunggal ya. Kalau yang majemuk di sini ada string. Kemudian ada untuk struktur data yang pertama di sini ada struktur data yang sederhana, ada juga yang majemuk. Kalau yang tadi tipe data sederhana dan tipe data majemuk, kalau yang tipe data sederhana itu ada yang sederhana tunggal itu ada integer, ada float, boolean, dan karakter. Ini bisa jadi float ya. Float itu pecahan. Tapi kalau real itu di pemrograman bahasa pemrograman yang lain. Kalau yang majemuk di sini ada string. Nah, kalau yang ini kan tadi tipe data. Kalau yang struktur data sederhana di sini ada array, ada record. Record itu kalau di Pascal ya. Kalau di sini, kalau di C++ itu namanya struktur. Namanya struktur. Jadi ini sebenarnya sama ya isinya, cuman beda istilah aja. Di bahasa pemrograman yang lain itu kadang beda istilah. Ya, kalau di materi yang saya upload masih seperti tadi ya, ini bisa dicatat tambahannya. Kalau yang untuk struktur data majemuk, di sini ada stack, ada queue, kemudian ada list, ada multi link list. Kalau untuk yang linear, kalau yang non linear di sini ada biner, ada grab. Nah, grab bukan Gojek ya, bukan ojol ya, tapi grab. Grab itu nanti kaitannya dengan teman-teman kalau akan konsentrasi ke image, ke gambar. Nah, di sini yang nanti akan kita pelajari adalah dari array, struktur atau struct, kemudian stack queue. Kalau dari kemarin-kemarin, dari dulu itu materi stack sama queue itu saya sampaikan. Tetapi kemarin itu jarang digunakan sehingga materi stack sama queue itu akan diganti dengan dasar dari OOP. Tapi nanti kalau misalkan waktunya cukup, nanti akan saya jelaskan. Tapi kalau memang waktunya nggak cukup, teman-teman bisa lihat YouTube, itu sudah saya jelaskan di situ ya. Nah, stack itu untuk tumpukan, queue itu untuk antrian. Jadi nanti ada pembahasan di situ. List kita nggak sampai dengan list dan multi list di sini. List itu nanti akan kita pakai di OOP kalau teman-teman sudah masuk ke Python, bahasa Python di sini ya. Jadi nanti akan banyak sekali belajar tentang list, link list di sini. Kemudian penyajian algoritma. Di sini algoritma itu bisa disajikan dengan tulisan dan gambar. Kalau tulisan tadi dengan deskripsi, kalau gambar dengan flowchart ya. Kemudian pseudocode itu juga dengan tulisan, tetapi sudah mirip-mirip dengan program yang nanti akan kita pakai. Nah, ini untuk spesifikasi struktur data. Di sini ada struktur data, kemudian ini ada dua kategorinya, linear dan non linear. Kalau yang linear itu ada array, ada stack, ada queue, ada linked list. Non linear itu ada tree, ada graph. Nah, sementara kita itu hanya sampai dengan ini queue. Ya, sampai dengan queue. Di sini array ini dasarnya nanti adalah perulangan. Jadi teman-teman pada saat nanti materinya sampai dengan perulangan harus paham ya, perulangan baik itu perulangan tunggal maupun perulangan bersarang atau perulangan dalam perulangan, karena nanti array ini akan sangat
dipakai di ketika teman-teman masuk ke konsentrasi web. Nanti akan sering digunakan di situ. Kemudian ini ada stack sama queue. Ini kalau dari RPS-nya kita nggak sampai dengan ini, khusus yang tahun ini nggak sampai karena diganti dengan materi OOP. Biar nanti di semester 2 OOP itu sudah ada dasar teorinya. Tapi saya sudah membuatkan videonya di YouTube karena di tahun-tahun sebelumnya saya sampai dengan stack dan queue ya. Kalau yang ini tidak kita pelajari. Mungkin di mata kuliah lain atau ketika teman-teman transfer S1. Nah, di sini ini ada contoh nih. Ini apa nih kira-kira? Ini gambar apa? Gambar apa ini? Ada yang tahu gambar apa? Teko. Wadah, Bu. Teko. Toples, Bu. Toples. Toples. Oke. Intinya adalah tempat ya. Tempat Wadah. wadah atau tempat. Tempat. Nah, di sini karena bawahnya itu ada biskuit ya. Jadi ini adalah kontainer atau tempat yang bisa digunakan untuk menyimpan si biskuit. Ya, kalau misalkan di sini contohnya ada kopi, misalkan di sini ada teko, ya berarti dia akan menjadi tempat untuk air kopi gitu ya. Nah, artinya di sini bahwa struktur data itu dianalogikan sebagai wadah atau tempat atau kontainer. Untuk apa wadah ini? Untuk beberapa hal. Yang pertama digunakan untuk meletakkan data, untuk meletakkan untuk mengambil, setelah diletakkan nanti bisa diambil lagi ya. Kemudian kalau misalkan jenisnya berbeda nanti bisa digunakan untuk mencari, misalkan mau biskuitnya macam-macam nih jenisnya, mau cari biskuit yang mana, itu nanti bisa digunakan untuk mencari data. Kemudian bisa juga untuk mengosongkan, artinya biskuit ini ketika diambil semua kan jadi kosong. Nah, artinya kontainer ini adalah struktur data. Kita akan belajar struktur data, itu berarti belajar tentang wadahnya dulu, wadahnya untuk data-data yang nanti akan kita simpan di situ, yang akan kita gunakan. Nah, di sini dari ilustrasi ini bahwa program itu adalah gabungan dari algoritma dan struktur data. Wadah ini, kontainer tadi ini harus diisi data yang sudah ada algoritmanya, tidak hanya data mentah. Kalau hanya data mentah nanti diimplementasikan ke program nggak bisa, jadi harus ada algoritmanya yang nanti akan disimpan dalam program ini. Jadi data yang sudah dikasih algoritma dan sudah ada tempatnya nanti baru diimplementasikan ke dalam program atau codingnya. Nah, ini ada contoh data di sini. Ada tujuan dari program, kemudian di sini ada datanya. Jadi yang pertama menghitung sisi miring segitiga siku-siku. Jadi tujuannya adalah menghitung sisi miring dari segitiga siku-siku. Datanya apa di sini? Data yang dibutuhkan adalah bilangan yang menunjukkan sisi tegak dan sisi mendatar. Berarti ini yang nanti akan kita proses yang akan kita hitung untuk mencari ini, untuk menghitung sisi miring dari segitiga siku-siku. Kemudian mengedit tulisan, berarti mengedit tulisan itu adalah tujuannya. Maka data yang dibutuhkan apa? Bisa karakter huruf, karakter angka, simbol, kalimat, dan lain-lain ya. Kalau tujuannya di sini untuk mengelola basis data rekam medis, maka yang dibutuhkan di sini adalah nama, alamat, tanggal lahir, nama pasien, riwayat penyakit, dokter, obat, dan seterusnya. Jadi di sini data yang akan dibutuhkan itu mengikuti tujuan dari program yang nanti akan kita buat. Kalau misalkan nih di sini kita akan menghitung sisi miring segitiga siku-siku, tapi data yang kita inputkan adalah nama pasien, riwayat penyakit, dokter, obat, itu nyambung nggak nyambung, maka algoritmanya di situ tidak logis ya, tidak sesuai dengan permasalahan. Nah, ini untuk contoh data. Kalau untuk mesin pencari di sini ada URL, ada isi, ada hyperlink. Kemudian kalau untuk yang data di sini ada informasi, laporan, user, macam-macam ya jenisnya. Nah, untuk struktur data di sini yang terdiri dari banyak variabel bertipe sama, itu nanti akan kita bahas di array namanya. Array itu ada 1 dimensi dan 2 dimensi yang akan kita pelajari.
Sebenarnya ada multidimensi tapi kita nggak pelajari di sini. Kalau satu dimensi itu kumpulan data yang tipenya sama tapi hanya satu baris tapi banyak kolom. Kalau dua dimensi banyak baris banyak kolom. Kalau multidimensi itu sama dengan, teman-teman mungkin pernah belajar Rubik ya, yang di puntir-puntir itu Rubik ya namanya ya. Itu ada berapa sisi tuh? Ada 6 ya, berarti dia multi. Jadi semuanya ada sisinya, dan kan itu untuk menyamakan warna ya. Dah itulah contoh yang multidimensi. Tapi kalau nanti di sini hanya sampai dengan dua dimensi. Dua dimensi juga perulangannya sudah banyak nanti. Kemudian ini untuk Q. Q itu antrian ya, teman-teman pasti sudah sering mengantri. Jadi di sini untuk struktur antrian itu ada dua pintu, ada pintu depan, ada pintu belakang. Pintu yang belakang itu digunakan untuk masuk. Orang antri kan biasanya dari belakang ya masuknya, nggak mungkin masuknya langsung dari depan. Nanti yang dilayani depan juga, nanti yang belakang nggak akan terlayani. Karena sifatnya di sini adalah first in first out. Jadi pertama yang masuk pertama dilayani. Nanti insya Allah di pertemuan terakhir kalau sampai saya jelaskan. Kemudian ada stack. Stack itu untuk tumpukan. Jadi beda dengan antrian. Kalau antrian itu dua pintu, tapi kalau stack itu satu pintu. Pintu masuk juga digunakan pintu keluar. Maka di sini untuk tumpukan itu yang masuk duluan pasti nanti akan berada di bawah datanya. Maka yang akan diambil duluan adalah data yang paling terakhir masuk. Nah, ini untuk list, itu untuk berisi kumpulan data atau node yang tersusun secara sekuensial. Jadi saling sambung ya. Nah, di sini nanti kita nggak belajar list, tapi kita akan belajar fungsi. Yang fungsi tersebut itu mirip dengan ini ya. Jadi ada fungsi di dalam fungsi, sama dengan list yang saling nyambung seperti ini. Kemudian ini tree, untuk kalau mungkin teman-teman dulu yang pernah belajar matematika, di sini ada pembagian atau pohon akar gitu ya. Ini menggunakan tree. Nanti kalau teman-teman transfer S1 ada mata kuliah sistem pakar, itu juga membuat pohon keputusan seperti ini. Ini graph untuk struktur data yang berupa kumpulan node yang dihubungkan oleh sekumpulan garis. Ini mirip dengan yang tree tadi. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan struktur data. Jadi kalau array itu tempat penyimpanan data yang langsung bisa menyimpan banyak, tetapi punya kekurangan. Kelebihannya di sini ada menghemat memori, karena satu kali deklarasi variabel array bisa digunakan untuk menyimpan data banyak ya. Waktu aksesnya juga cepat, kemudian elemennya bisa diisi banyak. Tapi untuk kekurangannya di sini juga statis, artinya tipenya ya cuman sama satu tipe, padahal kalau misalkan kita ingin menginputkan data yang berbeda-beda itu kita tidak bisa menggunakan array. Kemudian ada juga stack. Di sini kelebihannya adalah penambahan data dan penghapusan data dapat dilakukan dengan cepat. Kemudian selama memori masih tersedia, penambahan itu bisa terus dilakukan. Tapi kalau misalkan memorinya sudah penuh, artinya memori untuk tumpukannya ini ya, bukan memori komputernya, itu dia tidak akan dilakukan kalau sudah penuh. Nah, di sini setiap sel dia menyimpan nilai dan pointer. Jadi nanti kalau kita akan belajar stack, pasti kita juga akan belajar pointer. Pointer itu adalah penunjuk ya, variabel penunjuk. Kemudian ada Q di sini untuk antrian. Jadi antrian data. Untuk kekurangannya di sini ya memang harus antri, karena sudah ketetapan dari Q, kalau antrian ya dilayani yang pertama antri dulu, tidak boleh antri yang pertama dilayani yang belakang dulu, nggak boleh ya, dan seterusnya di sini. Ini tapi nanti kita tidak sampai ke sini, saya lewati aja. Nah, ini untuk ilustrasi pengolahan data. Di sini tadi ada inputannya bisa langsung dari keyboard atau bisa dari proses sistem sebelumnya ya. Kemudian di sini akan diproses, prosesnya adalah dengan algoritmanya, tapi kalau di komputer di sini sudah ada tersendiri ya. Kemudian di sini menghasilkan output. Saya rasa ini juga sudah dipelajari juga di PTI.
Nah, sekarang masuk ke bahasa pemrograman. Jadi, algoritma itu dijalankan melalui bahasa pemrograman yang memiliki kumpulan simbol dan pustaka instruksi tertentu. Kalau dengan Borland, maka di sini pustakanya adalah dengan header file. Library-library yang kita gunakan itu berada di header file semua. Nanti header file yang kita pakai itu bisa digunakan untuk mengambil fungsi-fungsi yang akan kita gunakan juga. Nah, kenapa sih harus menggunakan bahasa pemrograman? Karena yang kita yang sebagai penjembatan ya, sebagai perantara ketika kita akan membuat sebuah sistem yang komputer paham, itu kan yang dipahami adalah dengan bahasa pemrograman. Kalau kita menginputkannya dengan bahasa kita, si komputer kan nggak bisa ngerti apa yang kita inginkan. Tadi sudah, ini juga sudah. Nah, ini program yang baik itu adalah program yang seperti apa? Yang pertama adalah jalan dulu, jalan benar. Artinya ketika di-compile itu jalan, nggak ada errornya, nggak ada errornya. Nah, tetapi bukan berarti kalau program yang nggak error itu sudah pasti benar, tapi bisa dilihat juga dari algoritmanya. Sesuai nggak? Misalkan nih, kalau misalkan kita akan menghitung dua variabel dijumlahkan, A tambah B sama dengan C. A diisikan 2, B diisikan 5, maka C adalah 7. Ketika di-compile itu benar, nggak ada error. Tetapi 2 tambah 7 kok ketemunya adalah min 3. Berarti kan nggak benar secara logika. Jadi kalau program itu tidak ada errornya, itu juga perlu dicek kebenaran dari logikanya. Logikanya itu sudah sesuai dengan aslinya atau belum. Kalau tidak sesuai, maka perlu dicek lagi di algoritmanya. Kemudian bisa berjalan dengan efisien, mudah dibaca dan mudah dipahami, kemudian mudah dicari debugnya. Jadi kalau misalkan ada error itu mudah diperbaiki. Kemudian bisa juga dimodifikasi kalau misalkan suatu saat nanti akan dikembangkan, itu bisa dimodifikasi. Kemudian mudah dipertahankan atau bisa dipelihara. Artinya misalkan ketika suatu saat nanti ada dunia di IT itu kan cepat banget ya perkembangannya. Ada OS baru yang aplikasi yang lama tuh nggak bisa jalan. Jadi kalau misalkan di sini bisa dipertahankan karena bahasa pemrogramannya di sini menggunakan C, maka bisa nih di edit sedikit untuk bisa dipakai dengan komputer yang sekarang. Tapi kalau misalkan dengan bahasa-bahasa yang tidak bisa dipertahankan, itu nanti yang ada jadi membuat ulang ketika ada perbaruan komputer, kok aplikasi yang lama nggak bisa dipakai lagi, maka harus membuat ulang. Makanya kita juga harus bisa memilih bahasa pemrograman yang nantinya juga bisa awet dipakai. Nah, si ini adalah bahasa yang tua juga ya, sangat tua, karena beberapa pemrograman itu buatnya juga platformnya dari C++. Jadi kalau C itu bisa berjalan di OS manapun ya, dia bisa dipakai di situ. Tinggal library yang nanti akan digunakan itu teman-teman harus paham. Oke, kemarin di sini sudah saya jelaskan untuk masalah yang compiler ya. Jadi untuk efisiensi algoritma dalam bahasa pemrograman, yang pertama adalah kecepatan dari komputer itu sendiri, artinya kecepatan dalam proses loadingnya ya. Ketika memproses itu langsung mengeluarkan hasilnya, outputnya. Kemudian compiler pada saat compile itu juga harusnya nggak lama. Kemudian sistem operasinya, kemudian bahasa pemrograman, ukuran input, kemudian cara mengorganisasi data dan algoritma yang digunakan. Karena kalau misalkan eh, kita mau membuat program di zaman sekarang 2021, maka di sini juga harus mempertimbangkan apa komputer yang kita gunakan. Jangan sampai kita menggunakan komputer yang era sekarang tapi menggunakan bahasa pemrograman yang sudah tidak bisa dipakai di piranti yang sekarang. Misalkan ada Visual Basic. Visual Basic itu dia sangat terkenal pada eranya, tetapi ketika sekarang kita membuat dengan menggunakan bahasa itu dipakai di komputer sekarang mungkin nggak jalan karena dia nggak support. Compilernya juga sama, nanti akan mengikuti dengan bahasa pemrograman yang kita gunakan. Dan sistem operasinya, kalau yang sistem operasinya eh, apa ya, tentunya biasanya kalau misalkan toolnya atau bahasa pemrogramannya itu
tidak kompatibel dengan apa spek dari komputernya, biasanya sistem operasinya juga nanti nggak bisa masuk ke situ. Misalkan nih dari dulu itu ada bahasa Clipper. Nah, Clipper itu diinstal di komputer sekarang kadang udah nggak inilah nggak support lagi. Maka ketika nggak support, entah itu hardware-nya, entah itu sistem operasinya yang dia nggak mau jalan di situ ya. Sehingga untuk pemilihan bahasa pemrograman juga di sini harus harus di apa ya dipertimbangkan. Kemudian di sini ada pengenalan atau identifier. Tadi sudah saya jelaskan bahwa sebuah algoritma atau ketika sudah diimplementasikan ke program itu juga harus dikenalkan dulu atau diidentifierkan dulu biar nanti kita menggunakannya tahu apa yang nanti akan kita gunakan. Nah, untuk perkenalan yang ada di program nanti di sini ada variabel, ada fungsi, ada konstanta, ada array, ada yang lain-lain. Jadi kita kenalkan dulu bahwa nanti di program ini kita akan menggunakan variabel x, menggunakan fungsi y dan seterusnya. Jadi sama halnya dengan kita ketika mau kuliah, di pertemuan pertama kita harus kenal dulu mata kuliahnya apa, mau belajar apa, nama dosennya siapa, mahasiswa teman-temannya satu kelas siapa. Jadi kalau misalkan nggak ada perkenalan nanti yang ada bisa salah kelas pun kita nggak tahu ya. Jadi gunanya seperti itu. Nah, di sini untuk ketentuan dalam pendeklarasian variabel yang harus yang sebaiknya dilakukan di sini adalah nama variabel itu harus diawali dengan huruf atau karakter, tidak boleh menggunakan angka ya. Nama variabel, variabel itu sama seperti tadi kontainer atau tempat penyimpanan datanya. Nah, kalau diawali dengan angka itu nggak boleh, nggak bisa. Kemudian juga tidak bisa di apa ditambahkan dengan ini operator aritmetik seperti plus minus, itu nggak bisa. Kemudian tidak boleh ada spasi, tidak boleh menggunakan nama yang sudah memiliki arti khusus. Misalkan ada di header file itu kan ada iostream ya, iostream. Kalau kita mau membuat variabel namanya iostream itu nggak boleh. Karena apa? Karena iostream itu ya itu adalah nama fungsi dari header file C++. Jadi kalau kalau membuat variabel yang berbeda, yang beda dari fungsi-fungsi yang ada yang digunakan dalam pemrograman tersebut. Kemudian di sini masih ada lagi harusnya yang harus dilakukan. Yang pertama tadi tidak boleh diawali dengan eh, angka, maka di sini harus menggunakan karakter. Kemudian yang paling penting di sini untuk variabel adalah pada saat mendeklarasikan variabel itu harus mencerminkan isinya. Misalkan variabel nama, nama variabel atau nama tempat atau kontainernya adalah nama mahasiswa. Berarti idealnya kita otomatis akan berpikir ya bahwa variabel nama mahasiswa itu isinya adalah nama-nama orang. Nama-nama orang yang tercatat sebagai mahasiswa. Bukan isinya adalah nama orang tua. Karena di sini nama variabelnya adalah nama mahasiswa. Jenis kelamin, maka harusnya diisi perempuan atau laki-laki. Bukan diisikan angka 13 tahun, 17 tahun atau mungkin alamat Jogja. Nah, itu enggak sesuai. Jadi dalam pembuatan variabel itu juga harus mencerminkan isinya. Isinya itu apa data yang nanti sebaiknya diisikan sehingga nanti namanya juga menyesuaikan di situ. Kemudian di di apa C++ kemarin juga sudah saya jelaskan bahwa sifatnya adalah case sensitif ya. Jadi sebaiknya menggunakan huruf kecil semua. Variabel itu juga nanti pada saat deklarasinya menggunakan huruf kecil, di pemanggilan atau di prosesnya juga harus menggunakan huruf kecil, bukan asalkan nama nanti bisa enggak. Kalau misalkan nama itu kecil semua, nanti pemakainya juga huruf kecil. Kemudian panjang dari apa pendeklarasian variabel itu jangan terlalu panjang juga, nanti susah untuk mengingat. Jadi sebaiknya mencerminkan nama dan ya tidak terlalu panjang juga. Jadi jangan sampai lebih dari misalkan 30 karakter atau lebih 30 digit ya, nanti kepanjangan. Ini kemarin sudah saya jelaskan juga ya di assembly itu apa, compiling, kemudian debug, running, kemarin sudah ya. Kemudian, nah ini bahasa-bahasa populer tahun 2018 ya, menurut IEEE Spectrum. Ternyata bahasa C itu masih yang pertama. Jadi C itu adalah simbahnya, kemudian ada turunannya C++, ada turunannya lagi C Sharp.
Ini mirip-mirip perintahnya. Yang membedakan itu adalah header filenya itu tadi. Header filenya apa, kemudian strukturnya nanti seperti kalau misalkan di di dev C++ itu kan strukturnya harus ada using namespace std. Ada juga mungkin di tool yang lain itu tanpa menggunakan using namespace itu sudah bisa jalan. Ada mungkin penulisan yang header filenya itu harus diikuti .h. Ada juga yang tidak. Jadi struktur-strukturnya seperti itu yang membedakan. Tapi intinya sama. Dia uh, menggunakan header file. Java juga platformnya dia dibuat dari C. Python juga sama. Jadi uh, karena memang C itu kan lintas platform ya, artinya itu dia bisa berjalan di sistem operasi Windows, bisa juga di sistem operasi yang lain atau di Linux. Sebentar, baterai saya habis. Jadi pemilihan bukan mata kuliah, pemilihan bahasa pemrogramannya itu juga harus perlu dipertimbangkan. Jangan hanya asal saya ini lagi ngetren nih, saya mau pakai. Jangan-jangan itu hanya berlaku sementara, padahal kita pinginnya kalau mau membuat program itu yang bisa digunakan yang dalam jangka waktu panjang. Kemudian ada Java. Java ini teman-teman juga nanti akan belajar Java di Java itu kalau nggak salah di semester berapa ya, semester 2 untuk yang mobile, kalau nggak salah ya, mobile itu menggunakan Java. Kalau yang web itu PHP, kemudian ada Python, itu memang khusus mata kuliah pemrograman Python kalau nggak salah. Nanti di data science, kemarin saya ngajar data science, tapi di data science MI itu tidak menjelaskan codingnya ya, hanya menjelaskan konsep perhitungannya. Jadi nanti teman-teman untuk implementasi ke codingnya bisa sendiri. Itu bisa ke Python, bisa ke R, bisa ke Julia, bisa ke yang lain lah. Banyak sekali bahasa pemrogramannya. Nah, di sini untuk Java itu bisa untuk web, bisa untuk mobile, bisa untuk desktop. Kalau yang C di sini bisa untuk mobile, bisa desktop, bisa untuk yang hardware ya. Bahasa untuk misalkan teman-teman mau konsen ke hardware, atau mungkin dari teman-teman yang dari TKJ mungkin pernah belajar pakai itu, mungkin robot atau yang lainnya, itu bisa pakai C, C++ itu bisa nih, ada keterangannya. Kalau Python itu bisa pakai web dan desktop, C++ itu sama dengan C ya. Kemudian R itu untuk desktop saja. Kalau yang C# itu web, mobile sama desktop. Kemudian PHP untuk mobile saja, JavaScript mobile sama web. Di sini Ruby web sama desktop. Go apa nih, mobile web web dengan desktop. Ini sudah ada simbol-simbolnya ya. Jadi kalau teman-teman nanti saya mau konsen ke mobile, nanti bisa pakai menggunakan C, Java, C++, C Sharp, JavaScript. Kalau misalkan mau yang desktop, ini pilihannya banyak sekali. Kalau yang web pilihannya ini. Tapi kalau konsentrasi mau ke hardware, uh, robot, atau mungkin ke Arduino Uno, itu pakai yang ini sih. Ini untuk hardwarenya. Ya, jadi nanti silahkan konsen kemana dari 3 konsentrasi yang sudah ditawarkan di MI. Oke, ini ringkasannya bahwa struktur data itu adalah cara penyimpanan atau merepresentasikan data di dalam komputer agar dapat digunakan secara efisien, sehingga data itu disimpan tidak hanya disimpan saja, tapi juga bisa dicari lagi, bisa dipakai lagi, bisa diedit, bisa di-delete, artinya bisa dimanipulasi lagi ya datanya. Kemudian bahasa pemrograman yang diperlukan di sini agar sebuah algoritma itu nanti bisa dieksekusi. Jadi untuk implementasinya, untuk merepresentasikan dari sebuah algoritma itu biar nanti kelihatan hasilnya seperti apa, itu menggunakan bahasa pemrograman. Struktur data di sini juga dapat membantu sebuah algoritma dapat dieksekusi melalui bahasa pemrograman tertentu yang efektif dan efisien. Jadi struktur data itu di sini berupa array, stack, queue, linked list, tree, dan graph. Tapi kita nanti yang paling utama sampai dengan array. Nanti kalau waktunya cukup itu bisa pakai sampai dengan stack dan queue. Oke, ada yang mau ditanyakan?